Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, semoga dalam kesempatan ini Tuhan selalu memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, saat ini kita akan membahas salah satu jenis pusaka sepuh, era-era sepuh. Ada yang mengatakan era Kabudan dengan model jenis seperti ini. Secara umum dinamakan dengan jenis kudi. Biasanya disebut sebagai kudi Kabudan. Apa itu kudi? Kemudian apa itu wedung yang ada dalam pusaka ini akan kita bahas. Yang pertama bahwa pusaka ini adalah pusaka yang ditemukan oleh warga atau pusaka temuan yang terpendam dari era-era zaman leluhur Nusantara dahulu dan sekarang bisa diketemukan. Jika dilihat, pusaka ini juga memiliki tempa lipat sebagaimana pusaka keris atau tombak. Namun jenisnya ini adalah kudi, sedangkan yang agak hitam ini termasuk jenis wedung. Yang agak bengkok-bengkok seperti itu biasanya dinamakan jenis-jenis kudi. Sebenarnya kudi merupakan salah satu gaman. Ada yang mengatakan ini merupakan gaman sekaligus senjata, sekaligus alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus sebagai piandel. Jadi memang fungsinya adalah fungsi yang banyak dari jenis kudi seperti ini. Secara lebih khusus, jika kita melihat kudi, maka kudi merupakan salah satu gaman atau senjata yang sering dipergunakan oleh masyarakat era dari zaman Kabudan sampai kemudian kerajaan-kerajaan juga masih menggunakan alat seperti ini. Termasuk juga khususnya yang banyak dikenal itu yang menggunakan adalah masyarakat Banyumas, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai peralatan yang biasanya digunakan untuk membelah, memotong benda seperti kayu, bambu. Sama fungsinya seperti parang atau bendo, dan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kudi hanya memiliki satu sisi tajam berbentuk agak melengkung menyerupai kujang dari Jawa Barat, namun biasanya lebih tebal, ada yang lebih panjang, dan ada juga yang lebih besar. Cuman memang beda-beda jenisnya untuk ukurannya. Sama seperti keris pusaka, ukurannya juga beda-beda. Bagian pangkalnya ada yang menggembung, bagian atasnya melengkung, agak kotak. Di pucuknya berbentuk seperti paruh burung berbentuk lancip. Ada yang model seperti itu. Di sisi belakang dekat punggung terdapat lubang. Namun pada perkembangannya lubang itu kini jarang diketemukan. Ada yang memang model seperti itu. Termasuk kudi dari berbagai macam tempat itu berbeda-beda secara bentuk. Akan tetapi secara umum
bisa dinamakan dengan kudi. Bentuk yang unik disesuaikan dengan fungsinya. Bagian gemuk berfungsi untuk memotong dan membelah kayu atau batang bambu. Fungsi lekukan itu untuk ngoyoti atau menghaluskan kayu atau bambu yang dibelah tadi. Ujungnya yang lancip digunakan untuk mencukil atau membuat lubang. Bagian pucuk untuk memukul benda yang sifatnya agak keras seperti tempurung kelapa dan lain sebagainya. Itu adalah kudi, salah satu jenis kudi Banyumas yang biasanya dikenal fungsi seperti itu. Untuk kudi yang temuan ini ada perbedaan dengan jenis kudi Banyumas, karena ini termasuk kudi estimasi era Kabudan. Untuk fungsinya kita hanya bisa meraba-raba, tetapi secara umum fungsinya dapat berfungsi untuk berbagai macam kegiatan yang menunjang aktivitas sehari-hari. Memang kudi diperkirakan sudah ada sejak abad ke-7. Ini terlihat dari pahatan yang terdapat di daerah Gunung Segoro, Bantar Kawung, Brebes. Diketemukan kudi, termasuk di daerah lain juga diketemukan model-model kudi yang walaupun berbeda tetapi ada kemiripan-kemiripan. Kesamaan bentuk antara kudi dan kujang bukan menjadi suatu keanehan. Pakar asal Prancis untuk Asia Timur dan Tenggara yang bernama Denis Lombard dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya mengatakan bahwa kudi yang dikenal sekarang merupakan persilangan antara budaya Sunda dan budaya Jawa. Kudi memiliki pasangan bernama lading. Lading biasanya digunakan untuk mencukil daging kelapa dari batoknya. Proses pembuatan kudi tidak berbeda dengan pembuatan senjata tajam yang lainnya seperti arit, bendo, lading, pisau. Akan tetapi kebanyakan kudi-kudi yang era-era Kabudan itu pembuatannya adalah dengan memiliki lapisan-lapisan dari hasil tempa lipat, sebagaimana teknik pembuatan pusaka. Ini adalah struktur dari besi kudi era Kabudan. Kudi lekat dengan kesenian tradisional. Misalkan dalam wayang dalang jembluk, kudi menjadi satu-satunya benda tajam yang dipakai sebagai anak wayang. Kudi memiliki peran mewakili seluruh senjata yang dipakai oleh para tokoh dalam cerita wayang. Ini melambangkan bahwa kudi memiliki kegunaan yang bermacam-macam. Istilahnya kudi merupakan alat yang paling mumpuni dibandingkan alat yang lainnya. Meskipun kudi kelihatan sederhana, namun sesungguhnya kudi menyimpan banyak sekali peristiwa sejarah yang dahulu pernah terjadi. Yang pasti kudi yang telah melewati masa waktu dan tersimpan sampai sekarang
bisa kita nikmati, yang sudah berumur ratusan tahun ini, adalah salah satu dari bukti kejayaan Nusantara era zaman dahulu, di mana leluhur Nusantara sejak ratusan tahun dahulu telah mengenal tradisi tempa lipat senjata. Apakah senjata tersebut digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari, ataukah senjata tersebut dikhususkan untuk jaga diri, ataukah untuk berperang, ataukah untuk ageman dan piandel, namun menunjukkan bahwa leluhur Nusantara sejak ratusan tahun yang dahulu telah mengenal teknologi tempa lipat besi, wojo, dan pamor. Bagaimana kemudian mengambil biji-biji besi dari berbagai macam tempat, dari batu, kemudian mencari elemen meteorit dan lain sebagainya untuk dijadikan sebagai salah satu alat yang dapat membantu aktivitas kehidupan sehari-hari. Inilah Kudi hasil temuan. Silahkan bagi sahabat yang minat bisa merawat alih Kudi Kabudan ini untuk terus dijaga, dilestarikan, dan diwariskan ke anak cucu kita nanti sebagai bukti dari sejarah Nusantara yang sudah berumur sangat lama. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Jika ada kurangnya mohon maaf. Salam budaya untuk kita semua. Salam.